Baik, coba kita gambar sama-sama. Kamu mengacu ke gambar yang ada di buku. Ya. Jadi di sini langkah pertama yang kita lakukan apa? UCS kita kan posisinya seperti ini, posisi SA isometrik ya. Sedangkan gambar kita ini keadaannya tegak, berdiri kan gitu kan? Gambar itu berdiri atau tegak. Jadi, Agak ke atas, Pak. iya, maka pertama sekali yang kita lakukan di sini apa? Kira-kira. Yuk, biar saya tahu juga pemahaman kamu di sini. Tentunya UCS-nya kita putar ya, UCS-nya kita putar terhadap sumbu apa? X, Pak. Iya, sumbu X, biar bidang kita ini jadi tegak juga dia. Jadi sini kita ketikkan UCS, lalu kita ketikkan X, kita ketikkan 90 ya, enter. Nah, jadi bidang kita sekarang sudah tegak. Tapi bidang kita ini biar nggak mengganggu kita, ini saya tidak tampilkan saja ya. Kita tekan Fn F7 kalau di laptop, maka seperti ini ya. Tapi yang jelas bidang XY kita sudah kelihatan dari UCS ini. Jadi dalam kasus kita ini, untuk gambar kita ini kita gambar dulu dalam bentuk dua dimensi, lingkaran besar yang di bawah dan lingkaran kecil yang di atas. Jadi kita gambar dulu lingkaran besarnya menggunakan perintah circle ya, nggak boleh langsung dari silinder ya, karena ada bagian tertentu di sini yang akan kita bentuk nantinya. Berapa jari-jari lingkaran besarnya ini? Yang bawah? 15, Pak. Berapa? 15. 15. Yang luar ya, yang paling besar dasarnya. 50 ya kan? 50, Pak. Iya, 50. Enter. Nah, sekarang kita gambar yang bagian atas, yang jari-jarinya 25. Tapi kita gambar di sini, nanti kita move-kan ke atas. Kita ketikkan atau kita enter aja ya, enter. Kita ketikkan chain biar dia sepusat dengan ini. Kita berikan jari-jarinya 25. Gitu ya. Lalu kita move ke atas sejauh berapa? Sejauh berapa? Ini kita move ke atas sejauh. Ini base point-nya 0,0. 95. Iya, 95. Berarti add 95 sudut 90. Gitu ya. Jangan lupa yang ini, jangan lupa di 2D. Lalu memberi kelengkungan di sini berapa jari-jarinya? Dari gambar? 25, Pak. Kelengkungan di sini. Nih. Tengok buku kamu. Ya, di sini 92. Kita gunakan perintah fillet. Ya, kita pilih R. Ya, baru kita berikan jari-jarinya. Setelah kita pilih R, enter. Jari-jarinya 92. Kelihatan itu kan? Lalu kita klik lingkaran atas, klik lingkaran bawah. Enter lagi, mengulangi perintah. Klik lagi lingkaran atas, klik lagi lingkaran bawah. Ya, sesuai janji kita kan, kita langsung aplikasi gitu ya. Artinya sekaligus menyinggung kembali perintah-perintah yang lalu-lalu. Seterusnya kita buang bagian yang nggak kita perlukan dengan perintah trim. Ya, kalau trim di versi 2021 ini kan simple. Mana bagian yang kita mau buang langsung kita buang gini. Klik, klik. Oke. Gitu ya. Seterusnya apa lagi? Ya, ini kan belum dalam keadaan satu kesatuan. Nah, bisa kita apa? Join. Biar nanti hasil extrude-nya itu solid. Ya, join all ya. Saya ketikkan all semua. Jadi ini sudah terjoin. Udah bagus. Nah, kemudian kita gambar apa lagi? Ini belakangan ya. Sekarang kalau gini kondisinya sebenarnya tinggal ini seharusnya di array 2D aja dapat ini ya, bisa. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah, kita coba array 3D. Ya, berarti ini kita
extrude dulu boleh, ini kita extrude, enter. Nah, klik ini dulu ya. Setelah extrude, enter, pilih objeknya, enter, lalu kita enter, kita beri ketebalannya sebesar 10, enter. Jadi dia sekarang sudah seperti ini. Kalau kita hide, tampilannya seperti ini. Karena tampilannya kurang halus, face trace-nya kita perhalus biar setiap nanti kita hide, tampilannya itu enak dilihat, halus. Lalu hide lagi. Oke, sudah jadi bagian dasarnya, tinggal kita lubangi nantinya. Oke, baik, seterusnya apa lagi? Seterusnya kita akan menggambar sebuah silinder ini. Ini nanti ada sebanyak 8 nih silindernya. Ya. Jadi kita gambar dulu. Sini garis bantu boleh ini. Atau kalau misalnya kita mau mengkalkulasikan jaraknya ke sini berapa, bisa juga tanpa kita gunakan garis bantu. Ya, jadi di sini kita gambar sebuah silinder. Di kuahnya letakkan di kuah ya. Kalau kita letakkan di kuah sini. Ini dalam bentuk terhide tadi ya. Agak susah dia kita pilih. Kita bikin dalam bentuk wireframe aja seperti ini. Kita ulangi. Silinder. Enter. Kuah. Peletakan di sini kuahnya. Kuah bawah. Oke, jari-jari lingkaran kecil itu 5. Ya, 5, enter. Kemudian ketebalannya 10 ke arah sini. Lalu kalau kita hide, boleh hide. Di situ silindernya. Sorry ya, tadi kita sebutkan kan lingkaran ini ada sebanyak 5 ya. Ternyata di sini ada sebanyak 6. Kalau kamu lihat di situ kan ada 6 kali R5. Berarti ini ada sebanyak 6. Kita koreksi ya. Baik, sekarang ini kita pindahkan ke dalam sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini tadi kan jari-jarinya 50. Nah, sedangkan yang lintasan di sini ini jari-jarinya 38 itu kan? 38. Jadi 50 kurang 38 12. Berarti ini kita pindahkan ke dalam sejauh 12. Berarti kita move, pilih objeknya ini, enter, base pointnya 0,0, pindahkan sejauh 12 ya, add 12 sudut 0 arah X. Nah, kita hide lagi. Nah, sudah muncul di sini. Oke, baik, sekarang kita aplikasikan 3D array ya. Walaupun sebenarnya ini array 2 dimensi bisa kita lakukan. Ya, nggak apa-apa. 3D array, enter. Select objek, ini objeknya, enter. Lalu pilih tipe, tipenya polar, P, enter. Enter the number of item, tentukan berapa banyak itemnya, 6, enter. Diputar berapa derajat ini? Setengah lingkaran kan, perbanyakannya kan? Berarti kita berikan 180. Ya, 180, enter. Ini arahnya kalau kita perhatikan bagaimana ini. Ini kita putar nanti dia, perputarannya itu terhadap sumbu apa? Ini sini 180 ya, enter. Kemudian rotate array object, yes ya. Tinggal kita enter aja nih. Lalu di mana pusatnya? Pusatnya itu kita ketikkan chain. Chain dari ini. Ini pusatnya. Kita klik. Nah, lalu second point-nya, nah, gimana nih? Add 0,0, arah Z-nya ada, kita bikin 10. Biar nanti garisnya itu seolah-olah dari titik yang kita pilih tadi ke arah sumbu Z 10. Nah, tapi coba kita lihat hasilnya ya. Apakah terbentuk atau bagaimana? Kita enter. Nah, jadi seperti ini dia. Berarti Z-nya tadi 10, titiknya tadi kan di sini kita ambil. X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan nggak ada. Z-nya kita ambil 10, berarti dia titiknya tadi itu dimulai dari sini, garis tadi itu dimulai dari titik ini
dan ke arah sumbu Z. Berarti ini pemutarannya terhadap sumbu Z. Kalau kita tampilkan hasilnya, kita hide, nah dia sudah pas posisinya, nah, gitu dia ya. Nah, jadi agak ribet sedikit tentang penentuan titik tadi itu, penentuan titik 1 dengan titik 2 sehingga membentuk sumbu Z atau sejajar dengan sumbu Z. Oke, baik, kalau sudah selesai seperti ini, selanjutnya bagaimana? Ya nggak apa-apa, kita subtract dulu. Sebenarnya nanti belakangan subtract semua pun boleh sekalian ya, nggak apa-apa. Ini kita subtract sendiri aja. Kita pilih objek ini, enter. Kita pilih ke 6 silinder ini tadi, lalu kita enter. Nah sekarang dia sudah berlubang, kita hide lagi. Ini hasilnya ya. Ini kita sampaikan masih santai saja ya, karena masih menyampaikan dasar teori. Oke, baik, sekarang tinggal menggambar ini dan ini. Ini tidak sulit. Baik, kita mulai gambar lagi. Kita gambar dulu silinder yang sebelah atas ini, yang di sini ya. Kita bermain dengan silinder, nggak bermain dengan circle lagi kita, karena kita sudah menguasai perintah dasar menggambar objek 3 dimensi. Silinder, enter, kita ketikkan chain, kita klik di sini. Sorry ya, ini dalam bentuk, harus dalam bentuk wireframe lagi. Nah, itu kadang kesilapan kita. Kita ketikkan silinder, ulang ya, enter, kita ketikkan chain, kita pilih pusat busur yang ini. Ini jari-jarinya, kalau kita perhatikan gambar kita 11, enter. Ya, kemudian tingginya 10, enter. Oke, terbentuk sebuah silinder seperti ini. Kita hide lagi, benar enggak posisinya? Oke, sudah pas. Sekarang kita copy ke bawah. Base pointnya 0,0 ke bawah sejauh 45 sudut arah Y, berarti min 90, Y negatif ya. Oke, enter lagi, kita hide lagi. Sudah terbentuk lagi di bawah silindernya. Nah, gini ya. Seterusnya apa lagi? Seterusnya kita gambar box. Biar kamu pahami nanti di sini terbentuk itu bagaimana cara membentuknya, bisa kamu perhatikan langkah yang kita lakukan ini. Oke, kemudian kita ketikkan lagi box. Box kita ini perhatikan UCS-nya ya, X-nya kemana, Y-nya kemana, Z-nya kemana. Jadi di sini kita ketikkan box. Kita mulai dari KUA. KUA apa? KUA dari ini, lingkaran silinder yang bawah ini. Ya, situ kita mulai. Oke, arah X-nya adalah 11 kali 2, berarti 22. Add 22. Arah Y-nya ke bawah kita gambar ya. Sedangkan Y yang UCS ini kan ke atas. Sejauh minus 45. Ya, ini 22 tadi, koma min 45, iya. Arah Z-nya ke arah kita ya. Dan UCS-nya pun ke arah kita. Berarti 10. Nah, jadi sekarang sudah terbentuk. Kalau kita hide, nah sudah seperti ini. Terus bagaimana? Oke, kita subtract lagi, boleh. Subtract. Kamu klik ini yang mau disubtract. Enter. Ini sebagai pemotongnya semua. Enter. Nah, jadi sudah terpotong. Hide. Nah, gitu. Ini kita tampilkan bertahap, secara tahap demi tahap. Sebenarnya proses subtract itu belakangan semuanya sekaligus boleh, tapi tahap awal ini nggak apa-apa. Oke, selesai. Tinggal satu tahap lagi. Tahap yang mana? Menggambar dua silinder yang besar ini, yang jari-jari 15 dan jari-jari 25. Karena bidangnya masih tegak, jadi nggak perlu kita putar-putar UCS. Jadi di sini sekarang kita gambar lagi silinder. Ya, ini kita tampilkan wireframe dulu. Nanti susah pula kita memilih snapnya. Silinder, chain, sepusat dengan ini kan. Karena posisinya di atas, kita pilih yang atas ini aja. Ini yang atas, ini ya.
Kita klik aja garis ini pun nggak apa-apa, karena di situ sudah muncul simbol center. Kita klik, jari-jarinya 25, kemudian tingginya 30. Nah, gitu dia. Ya, ingin melihat hasilnya benar atau salah, kita hide. Oke, sudah pas posisinya. Lalu kita ketikkan lagi silinder. Ya, kita ketikkan lagi chain, sepusat dengan yang ini. Nah, muncul simbol OSNAP-nya chain ya, kita klik. Jari-jarinya 15, tingginya sama ya, 30. Lalu kita hide lagi. Jadi nanti selalu seperti itu ya. Ingat, kalau tugas kamu nanti kalau membuat video penggambaran, harus selalu setiap satu perintah diakhiri dengan hide untuk melihat hasil sebenarnya itu. Oke, baik, sekarang kita subtract. Biar tergabung semua sekaligus, ini kita pilih juga. Lalu kita pilih ini, enter. Kita pilih ini sebagai pelubang, enter. Lalu kita hide lagi apa kejadian akhir. Nah, seperti ini sudah terbentuk, gitu ya. Jadi kalau mau kita kasih warnanya, color, ya bisa kita pilih warna ini. Ayo kita klik dulu ini ya. Lalu kita pilih warnanya ini. Kita coba aja yang ini sekali ya. Lalu kalau kita shade it, nah seperti ini gambarnya sudah terbentuk. Nah, kalau kita mau continuous orbit, nah kita putar lagi nih biar kelihatan. Nah, itu kira-kira langkah yang kita lakukan tadi, sehingga objek kita seperti ini bisa terbentuk dengan benar ya. Nah, jadi di sini penambahan perintah yang kita lakukan tadi adalah 3D array, memperbanyak objek dalam arah melingkar ya, 3D array polar. Untuk opsi rektangular nanti ya saya yakin kamu pun sudah tahu aplikasinya kemana ya, karena dari video kita yang telah kamu pelajari itu sudah mewakili kasus juga sebenarnya, cuman dia tidak secara utuh, perbagian saja ya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Bapak. Iya, oke. Kalau bisa, syukur ya. Nah, jadi kali ini mungkin kita hanya mengambil 2 kasus saja ya, nggak perlu banyak-banyak, tapi 2 kasus ini kamu pahami dengan baik dan aplikasikan lagi nanti untuk yang lain. Jadi materi tentang perintah mengedit 3 dimensi kita anggap sudah tuntas ya. Paling nanti berikutnya adalah tinggal mengaplikasikan perintah edit 3 dimensi itu sekaligus untuk satu kasus gambar yang kamu jumpain. Jadi minggu depan nanti kita akan, dalam seminggu ini nanti saya harapkan kamu berlatih di rumah. Gambar-gambar latihan yang ada di buku kita itu coba kamu tuntaskan ya. Kalau minggu depan kita ketemu, kira-kira kita coba nanti untuk kuis sekali untuk gambar 3 dimensi minggu depan. Jadi minggu depan nanti kita akan adakan kuis di kelas. Saya ingin melihat kemampuan kamu. Bisa nggak kamu menggambar objek yang tingkat kesulitannya menengah ke atas? Itu kira-kira. Oke, baik, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Pak, gambarnya itu yang di buku itu kan, Pak? Iya, gambar. Iya. Gambar yang kita gambar 2 tadi itu kan dua-duanya di halaman 168 rupanya ada kan? Gambar 8, 17 dan 20. Cuma nanti ini pun akan kita tampilkan lagi di YouTube kita nanti, manakah kamu bingung-bingung. Ini kan saya menjelaskan ke kamu secara detail dan perlahan ya, makanya cara waktu yang kita gunakan untuk menggambarnya butuh waktu lama karena saya menjelaskan ke kamu. Dan itu wajar aja saya pikir. Yang penting targetnya kamu paham. Itu target kita.
Ya, bukan saya yang makin jago, enggak ya. Kalau saya sudah boleh dikatakan ya sudah paham, tinggal apa yang saya pahamkan ini saya pahamkan ke kamu gitu, biar kamu bisa mengaplikasikan nanti. Jadi gambar-gambar yang banyak ini bereskan ya. Dilatih-latih. Mana tahu nanti ujian kita kuis minggu depan itu saya ambil dari sini. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Itu Pak ujiannya teori atau praktik di laptop masing-masing Pak? Praktek di laptop masing-masing atau di komputer kita di lab. Minggu depan kita kan luring kan? Saya akan usahakan datang. Ya Pak. Ya. Jadi berlatih di laptop kamu, nanti ujian bisa gunakan laptop kamu, bisa gunakan komputer yang ada di lab. Tapi biar kamu konsentrasi full dengan komputer kamu, bagusnya saya sarankan bawa laptop aja. Kamu kan pastinya lebih familiar menggunakan laptop kamu daripada menggunakan komputer di kelas. Karena komputer nanti mungkin ada juga nanti yang error atau gimana gitu ya. Biar nggak terjadi problem, kamu bawa aja laptopnya. Paham ya? Kita coba minggu depan kuis. Baru 2 minggu ke depannya lagi nanti setelah itu ujian mid kita akan adakan di situ. Ujian akhir semester kita adakan di situ. Tugas nanti saya informasikan di grup biar kamu segera mengajukan tugas juga untuk 3 dimensinya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nurkolis? Ada Pak. Ya, paham ya. Yang lain yang wajahnya tak tampak. Agil, paham? Bisa diikuti? Agil melamun. Oh, sangat lagi konsentrasi ya. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi, saya akhiri ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung di kelas kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kamu aplikasikan untuk menggambar objek-objek yang lain nantinya. Ya, kedepannya kita tetap terus sharing. Ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan, silakan saja via grup atau dari Japri pribadi, silakan saja biar kamu makin paham. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.